Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan dari Kesia. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap terima kasih dan syukur atas penyertaan-Mu hingga kami ada di tempat ini. Pada saat ini kami mengucap syukur atas anugerah kasih karunia pada hari ini untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk Kesia yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu di dalam renungan hikmat pagi pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini dengan tema menjadi kuat. Nats diambil dari Roma pasal 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Suatu kali ada bapak tua penjual ikan yang sangat terkenal dengan dagangan ikannya yang paling baik. Langganannya datang dari jauh untuk membeli ikan-ikannya. Para pesaingnya tidak dapat mengetahui kesalahan mereka sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan bapak tua tersebut. Padahal mereka sudah mencari dan meneliti tetapi sia-sia. Mereka menangkap ikan yang sama seperti dia dan di tempat yang sama pula. Tabung tempat dia menyimpan ikan pun juga diisi dengan air yang sama seperti tabung-tabung mereka. Tetapi mereka harus mengakui bahwa ikan bapak tua itu lebih besar, lebih segar, dan lebih enak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tak beberapa lama bapak tua itu pun kemudian meninggal. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat penelitian menyeluruh pada tabung ikan milik sang bapak tua. Mereka terkejut melihat bahwa tabung itu hanya berisi satu ikan gurame yang besar yang berenang liar di air. Hal itu memberi mereka jawaban atas teka-teki selama ini. Mereka mengetahui bahwa ikan besar itu tidak memberi waktu istirahat kepada ikan-ikan lain. Dia terus bergerak mengejar mereka. Gerakan terus-menerus inilah yang membuat mutu otot ikan tetap baik. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, tidak seorang pun ingin mengalami kesulitan, penderitaan, permasalahan, bukan? Semua orang ingin memiliki kehidupan yang aman, lancar, dan berhasil. Akan tetapi dalam kekristenan, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 29 sampai dengan 30, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang mengaruniakan kita, bukan saja hanya untuk percaya kepadanya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Rasul Paulus sendiri juga pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan penganiayaan sepanjang kehidupan mengikut dan melayani Kristus. Dalam perenungan yang dalam tentang segala penderitaan yang harus ditanggungnya, Rasul Paulus berkata, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ini dicatat dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu Saudara, Paulus yakin betul bahwa penderitaan yang datang kepada kita tidak mungkin tanpa seizin Allah, dan semua itu dalam perhitungan Allah. Tidak ada penderitaan yang sia-sia atau tidak berarti. Pada gilirannya, semua itu akan memperkuat iman dan karakter kekristenan setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah ketika Tuhan memakai penderitaan untuk menjadikan kita semakin kuat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, benar Tuhan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami tidak mungkin tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Dan kami tahu tidak ada penderitaan yang sia-sia yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena penderitaan itu Tuhan pakai untuk membentuk iman kami, untuk semakin kuat, semakin teguh. Tapi juga penderitaan Engkau pakai untuk memperkuat, mempertajam, dan juga membentuk karakter kami untuk semakin serupa Kristus. Biarlah Tuhan, di dalam segala pergumulan kehidupan yang kami hadapi,
Tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus memiliki ketekunan. Kami mau terus berharap bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada pagi hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami di dalam segala aktivitas pekerjaan yang kami lakukan. Ketika Tuhan tempatkan kami di sekolah, di lingkungan masyarakat, di tempat bekerja, di kantor, di gereja, dimanapun itu. Kami percaya Tuhan punya maksud, rencana yang indah. Oleh sebab itu Tuhan, ketika Tuhan tempatkan kami, mampukan kami untuk dapat menjadi pembawa damai, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam hati kami, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita akan justru membuat kehidupan kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. God bless you.